Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu 1 Juni 2024. Tekun berdoa tanpa action. Kutipan dari kitab Yudas bab 1 ayat 20. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Sobat Katolikana, bacaan hari ini dari kitab Yudas mengingatkan saya kepada sebuah renungan yang pernah saya tulis dengan bertitik tolak kepada iman dan berdoa. Dalam renungan tersebut, dikisahkan ada seorang bapak yang rajin ke gereja, berdoa, berdevosi, dan aktif pelayanan. Ketika bapak ini sedang duduk pada sore hari, di tengah hujan lebat, dia mendengar suara orang batuk-batuk di depan pagarnya. Bapak itu membuka tirai jendela dan melihat seorang gelandangan berteduh. Entah bagaimana, bapak itu ragu mau menolong. Lebih fokus meneruskan berdoa agar orang yang di luar itu tidak kedinginan karena hujan. Selesai berdoa, bapak ini membuat secangkir wedang jahe hangat dan ingin menolong gelandangan itu. Tapi masih ragu-ragu. Dilihatnya gelandangan itu duduk sambil memegang pagar. Karena masih banyak pertimbangan untuk menolong orang itu, bapak ini kembali berdoa, memohon kepada Tuhan agar gelandangan itu diberi kekuatan dan keselamatan. Singkat cerita, pada keesokan paginya, ternyata banyak orang berkerumun di depan rumah si bapak tersebut. Mereka memperbincangkan gelandangan yang sudah terbujur kaku dan tak bernyawa itu. Bisa jadi si bapak mungkin akan menyesali kejadian tersebut karena sebelumnya tidak sempat berbuat banyak untuk si gelandangan. Dia hanya berdoa saja sejak sore hari sebelumnya. Dalam surat Yakobus bab 2 ayat 17 ada tertulis demikian. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaan refleksi bagi saya. Apakah mempunyai iman dan kuat berdoa saja sudah cukup? Saya merasa kehidupan iman masih belum memiliki dasar yang kokoh. Sekalipun dengan upaya saya berdoa dengan rajin tiada henti, namun sebenarnya masih belum menyertakan Roh Kudus sebagai roh penggerak. Bila sudah demikian, bisakah saya tersentuh dan peduli kepada orang yang perlu mendapat pertolongan saat mengalami kesusahan? Sobat Katolikana, hari ini kita semua dapat merenungkan perikop dari Injil Yudas yang meminta kita untuk membangun diri di atas iman dan berdoa dalam Roh Kudus. Sekalipun kita sibuk dalam dunia pekerjaan, mengurus anak-anak, ikut banyak pelayanan, tetapi perlu tetap membangun kehidupan rohani pribadi dengan mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan kitab suci dan disiplin dalam berdoa, serta meminta gerakan Roh Kudus untuk mewujudkan action pelayanan kita. Kita bisa mencoba introspeksi diri. Bagaimana cara untuk mewujudkan itu semua? Pertama, kita beriman kepada Yesus seperti apa yang dikatakan Yudas, yaitu bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dengan membangun iman, kita dapat melayani Tuhan dan sesama dengan benar, mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sekitar, serta dengan disiplin rohani, kita bisa memberikan pewartaan tentang kebaikan. Kedua adalah bertekun berdoa. Yudas menegaskan berdoa dalam Roh Kudus, yakni berdoa dalam pengharapan atas bimbingan, tuntunan, dan pertolongan Roh Kudus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami mohon agar Roh Penolong memberikan tuntunan untuk membuat kehidupan rohani
semakin bertumbuh dan berkembang dalam doa, dan beriman lebih tangguh dan mendalam. Kami berdoa untuk Engkau yang hidup dan berkuasa, dan kami bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.